Bisa sekarang, ya silakan. Oke, shalom saudara-saudari seiman yang dikasih Tuhan semuanya, salam kenal. Shalom. Nama saya Evi ya dari Atlanta, yang digembalakan Pastor Haminto Ongko. Saya bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan yang sudah sediakan saat ini, juga mempertemukan saya dengan Pastor Tony 2 minggu lalu ya Pastor. Malam hari ini saya percaya ini semua kebaikan Tuhan yang udah menyediakan waktu dan kesempatan bisa fellowship sama-sama dengan saudara-saudari IFGF di New York malam hari ini. Saya langsung aja cerita saya seperti Pastor Tony bilang, saya dari agama Islam ya, mama saya Islam. Jadi saya grow up di Indonesia, agama Islam, saya belajar agama Islam. Saya tidak mengenal Christianity until saya di Amerika gitu. Sekitar 21 tahun yang lalu, saya waktu pertama kali ke Amerika tahun 2001, saya ingat Januari. Itu sebelum September 11 ya, saya pindah ke Amerika. Perjalanan hidup saya pertama kali pindah itu sangat kaget ya, karena dulu di Indonesia Evi nyanyi gitu sebagai penyanyi profesional gitu, tiap malam nyanyi di dunia malam juga memang. Dan menurut Evi dulu enak sekali gitu pekerjaan Evi. Terus pindah ke Amerika, Evi bekerja sebagai pelayan di restoran Chinese. Jadi waktu umur Evi sekitar 22 tahun. Waktu itu kaget gitu, belum nggak biasa dan nggak betah gitu, dan nggak betah. Evi sampai nangis gitu, sampai 3 bulan tuh nangis karena nggak betah, pengen pulang ke Indonesia gitu. Sampai mama Evi tuh dulu sembunyiin paspor sama tiket tuh masih ada open tiket tuh 1 tahun ya, itu sembunyiin sama mama karena takut Evi tuh bener-bener pengen pulang gitu, nggak tahan gitu di Amerika, nggak biasa. Menurut Evi tuh sedih gitu tinggal di sini karena bayangan Evi, wah Amerika it's like in the movie, you know, but realitinya it's not like that, you know. Dan Evi juga masih muda ya menurut Evi dulu, jadi masih belum bisa menerima keadaan lah mungkin waktu itu. Nah, dulu waktu pertama kali di Atlanta, Evi tuh belum nggak punya mobil, ya kan. Tapi suka berteman gitu sama teman-teman gitu, suka karaoke gitu. Ayo karaoke. Ya hiburannya Evi tuh karaoke ya, kerja di restoran, pulang malam. Kerja kan kalau restoran dulu 11 jam ya, kayak buka jam 10 pagi sampai jam 11 malam kalau weekend gitu. Jadi kerjanya gitu, kayaknya wah gitu, kerja keras gitu. Terus kayaknya nggak ada kehidupan ya. Jadi hiburannya kalau diajak karaoke itu kayaknya seneng banget gitu. Oh karaoke seneng kan, Evi memang penyanyi. Nah teman-teman dulu, ada satu teman karaoke ini sebenarnya. Nah, satu teman namanya Andi. Somehow dia bilang gini satu saat, "Sih, ikut gue yuk, genjreng-genjreng." Dia bilang gitu. Maksudnya dia genjreng-genjreng, maksudnya ngamen gitu, nyanyi-nyanyi, dia main gitar. Wah, itu kalau diajak gitu-gitu tuh cepet gitu langsung. Oh, senang gitu, mau gitu, tanpa ada second thought gitu. Tapi saat itu Evi ikut kan, iya oke, gitu. Evi ikut, diajak ke gereja IFGF. Pada saat itu gereja IFGF itu baru berdiri. Jadi sekitar 21 tahun lalu ya. Kemarin 2 minggu lalu baru celebrate 23 tahun. Jadi mungkin baru berdiri setahun 2 tahunan waktu itu. Kebetulan pada saat itu Pastor Harminto ada pelayanan untuk orang-orang yang kerja di restoran. Jadi saat itu tuh fellowship-nya jam 12 malam, midnight gitu. Jadi Evi diajak sama si Andi, dia bilang genjreng-genjreng, ikut lah Evi lah, dibawa ke basement. Basement itu di bawah gereja Winter Chapel, di bawah gereja AGS kita tuh di basement. Malam kan gelap, Evi nggak lihat gitu. Lalu diajak gereja, ada fellowship. Saat itu Evi dengar Pastor Harminto menceritakan tentang Yesus gitu, gimana Yesus mati berdarah-darah di kayu salib
itu pertama kali Evi dengar tentang Yesus. Evi tahu Kristen gitu. Di Indonesia kan tahu oh Kristen. Tapi kan sebagai Muslim kita tahu Evi dulu nggak boleh dengar agama selain Islam. Jadi kalau dengar agama tentang yang kabar yang lain tuh haram gitu. Jadi Evi nggak pernah dengar Yesus tapi nggak tahu siapa Yesus itu gitu detailnya. Nah malam itu Evi ingat Pastor Harminto menceritakan Yesus, Evi tuh nangis gitu, nangis sampai kesentuh banget karena saat itu Evi ngerasa tuh lonely, ngerasa di negeri baru gitu ya, terus kerjaan baru, itu kayaknya Evi ngerasa kesusahan gitu, ngerasa struggling ya gitu, pengen pulang gitu di Indonesia. Dan nah saat itu juga Evi pengen punya pacar, one day punya family gitu, husband gitu. Nah malam itu Evi kayak berdoa gitu, terima. Malam itu Evi terima, itu nangis gitu. Ya aku terima Yesus sebagai juru selamat dan penebus. Evi berdoa gitu. Malam itu Evi berdoa tuh Evi pengen punya seseorang gitu, kekasih. Hopefully one day bisa ada husband. 2 minggu kemudian Evi ketemu husband Evi gitu. Yang long short story, Evi saat ini divorce 3 times gitu. Nah, Evi ketemu dengan suami yang pertama, dia missionary. Kebetulan dia missionary tapi gereja Mormon ya, gereja namanya Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, it's like called, but mostly people know as Mormon. So jadi Evi dulu ke gereja GF gitu, cuman Evi kan belum tahu mendalam, jadi ikut service gitu. Tapi semenjak ketemu pacar Evi yang pertama, which is my husband, first husband, then Evi jadi ke gereja dia gitu. Akhirnya Evi dibaptis di gereja dia dan menikah. Dia quit his mission because as in Mormon church you can be a missionary and have a girlfriend, so dia nggak bisa punya pacar, dan jadi dia quit missionnya untuk nikah dengan Evi. Dia nikah terus dia join army. Setelah itu kan after September 11, jadi dia dikirim ke Irak gitu. Jadi perkawinan Evi itu nggak pernah tinggal bareng, nggak pernah menjalani perkawinan, cuman surat dia tinggalin gitu. Long short story, Evi jadi memutuskan untuk divorce ya, bercerai karena banyak insiden ya, dia nggak setia, infidelity. Evi juga masih muda gitu, shortcut, okay, let's divorce, by that time. And Evi ngalamin depresi saat itu, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ngerasa kayak nggak ada harapan gitu. Apalagi Evi kan masih dulu tuh anggapnya aduh malu banget gitu, divorce tuh aduh sangat malu, sangat menyakiti banget. Rasanya untungnya nggak sampai pengen bunuh diri sih, cuman ada kayak seperti itu, kayak nggak ada harapan, kayak aduh hidup ini kayak gimana ya, udahlah selesai lah gitu, kayaknya hidup tuh selesai gitu. Tapi ya puji Tuhan ya, Tuhan masih kasih kesempatan Evi untuk pulih gitu dari depresi, dan sempat ke dokter, minum obat cuma sebulan, dan akhirnya Evi perkawinan kedua tetap infidelity, divorce again. So sampai ke perkawinan ketiga, Evi akhirnya punya anak gitu dengan perkawinan ketiga. Tapi suami ketiga tuh have a drug problem gitu, drug addiction is the worst. Kalau dibandingin tuh dari pertama, kedua, ketiga, is the worst, is the ketiga karena ada anak dan struggling. But long short story, dari semuanya struggling Evi dalam perkawinan, Evi ngerasa kehilangan kepercayaan sama laki-laki gitu. Akhirnya Evi tuh independen gitu, kerja malam di klub gitu, night club untuk ngidupin anak gitu. Jadi single mom. I make really good money because I work in night life entertainment gitu.
um, terus bergumul dengan teman, kecewa dengan teman, banyak melihat kehidupan ini kayaknya menyakitkan gitu, banyak yang Evi tuh kecewa gitu, sampai Evi tuh suatu saat tuh Evi suka sakit kepala tuh sampai 3 hari pernah. Biasanya kalau pakai Excedrin langsung sembuh. Kali ini sampai 3 hari nggak sembuh-sembuh minum Excedrin. Evi tuh kayak stres, mungkin depresi, stres gitu, kerja keras gitu, terus mikirin anak, mikirin masa depan, ya banyak dipikirin. Akhirnya one day Evi tuh kayak bener-bener kayak mentok gitu. Somehow, oh no, after that Evi pursuing, puji Tuhan anak Evi diangkat sama mama angkat, which is American and good Christian, you know. She's been helping me, my adopted parents been helping me with my child, dengan anak saya, sampai diadopsi gitu sama mereka gitu. Dan dia cuma bilang ke Evi, kamu fokus ke karir kamu, you know, do what the right thing to do, you know, focus on work, and then, you know, dia selalu encourage tentang apa, selalu kasih kartu gitu, selalu nulis yang ayat-ayat gitu, ayat-ayat dari kitab, encouragement gitu, very encouragement. And one day, satu hari Evi lagi pengen promosin nyanyi kan, Evi ke New Orleans gitu, ke New Orleans. At that time itu di dalam kehidupan Evi itu time is money gitu, because di dalam pekerjaan itu, wow, agak pay by my time gitu. Jadi Evi tuh nggak pernah mau ngerjain yang lain selain kerjaan gitu. Kalau misalnya ada ngajak, kesini yuk gitu, kok saya ngajakin gitu ke, ini namanya acara Indonesian Diaspora di New Orleans. Saya bilang, enggak lah, rugi lah, kalau weekend lagi, enggak lah, rugi saya kalau weekend gitu pergi gitu, uang saya hilang gitu. Tapi kok saya bilang, ya ini kan sama keluarga bareng-bareng, yuk gitu, kalian vacation, terus kalian juga, dia pengen ikut conference Indonesian Diaspora itu. Terus saya bilang sama koko saya bilang, kalau kamu bisa masukin saya nyanyi di situ, saya mau, nggak apa-apa, saya korbanin deh kerjaan saya ini, tapi saya tuh maunya nyanyi gitu. Saya pengen promoting nyanyi saya gitu, karir nyanyi saya gitu. Itu yang saya pada saat itu. Akhirnya saya di New Orleans, dia masukin saya nyanyi di New Orleans. Saya nyanyi sama Katon Bagaskara. Terus after show, after nyanyi, kita jalan-jalan ke Bourbon Street. Di Bourbon Street itu ramai kan, wah gitu, kayak Mardi Gras segala macam. Somehow one day ada satu orang kasih kartu saya ini tiket saya, buat saya, ini tiket to heaven. So kartu ini kan banyak kasih flyer-flyer gitu di Bourbon Street. Nah, saya dikasih ini, satu kertas ini. Di sini tulisannya, nggak tahu kalian bisa lihat nggak? Ini tulisan tangan, John 3:16. Tulisan tangan, like with red pen ya, pakai tinta merah. Di sini John 3:16, for God so loved the world that He sent His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yang please ask Jesus to save your soul. Di sini dia tulis. Nah, saat itu saya cuma ngelihat gitu, saya lihat di otak saya gini, ini orang ada waktu dia nulis begini gitu, cuma tulisan seperti ini, ada waktu gitu untuk nulis. Menurut saya saat itu tuh, my time is money gitu. Kok banyak banget ya waktunya gitu, bisa nulisin gini terus kasih-kasih ke orang gitu. Tapi saya bisa aja buang gitu saat itu. Tapi saat itu saya ngerasa menghargai gitu, orang ini menulis tangan gitu. Saya hargai gitu, jadi saya simpan. Tapi saya simpan udah lama. Akhirnya saya bergumul dengan kehidupan. Somehow saya baca ini apa sih gitu artinya gitu kan, in English gitu ya. Terus saya punya kitab dulu, teman saya Henry di RGF Atlanta dulu, dia pernah kasih saya kitab Indonesia. Saya dulu Kristen, jadi bawa kitab, pindah ke Virginia, bawa kitab gitu, Kristen. Tapi saya tahu sekarang apa Kristennya, saya Kristen KTP ternyata pada saat itu. Saya bawa kitab tapi nggak pernah dibaca. Nah, saat saya dapat ini, saya mau mendalami gitu, apa sih, apa so important gitu, di letter orang bisa nulis, terus kasih ke dia, pasti ada artinya gitu.
what is really the deep meaning gitu, arti dalamnya itu apa. Oke, saya baca kitab Indonesia, di situ saya lalu baca kitab. Saya baca di Indonesia Yohanes 3:16, saya baca, akhirnya saya mulai baca, jadi saya mulai kayak kebuka gitu, mulai baca kitab. Saya mengurung diri di kamar gitu, baca kitab, tiap hari saya baca kitab. Jadi semakin saya, long story, saya nemuin di kitab itu banyak membantu saya secara spiritual gitu. Saya banyak bergumul sendiri gitu di kamar, baca kitab, dan banyak kitab itu banyak bantu saya gitu dalam kehidupan gitu. Kayak banyak menguatkan saya gitu. Saya realize gitu after baca kitab berapa bulan gitu, fokus baca kitab. Saya ingat teman saya yang ngasih itu, saya bilang, kitab ini benar-benar harta karun, it's a treasure gitu. Saya ngerasa pengen banget berterima kasih, ngerasa menghargai banget, mau berterima kasih sama Henry gitu. Tapi saya sudah nggak ke RGF udah sekitar 12 tahun, saat itu 12 tahunan tuh lama sekali gitu. Dan dulu saya ke RGF nggak pernah nyetir sendiri, selalu dijemput gitu, teman-teman nggak punya mobil. Udah gitu terus saya kayak ada kerinduan gitu. Seandainya ya saya mau ke gereja gitu sama teman-teman. Kayak jiwa saya ini kayaknya hampa dan haus gitu, nggak ada teman gitu. Kerja malam, kehidupannya paling kalau mau pergi ke Walmart yang open 24 jam, nggak ada teman gitu. Karena it's unusual, nggak unusual ya, jangan unusual time gitu. Nggak seperti orang-orang biasa kan kerja during the day. I'm like during the day sleeping, nighttime tidur, nighttime kerja gitu. Nah, akhirnya saya kayak pernah berkata gitu, kayak haus gitu, pengen ketemu Henry, pengen bilang terima kasih nih buat ngasih kitab ini, ternyata sangat berharga sekali nih kitab gitu. Tapi saya mikir gini, nggak mungkin, kayak doubting myself gitu, nggak mungkin ke gereja gitu pagi-pagi boro-boro, pulang kerja aja jam 5 pagi, tidur jam 7 pagi, gimana mau ke gereja pagi-pagi, nggak mungkin gitu, kayak gitu. Tapi kayak hati kecil kayak ada kata, kalau aku bisa sih mau aja sih gitu. Nah, one day, satu saat tuh saya kayak dibangunin pagi-pagi, karena saya kerja malam, tidur pagi, tapi kayak dibangunin jam 9 pagi tuh saya dibangunin, terus nggak ngantuk, nggak mau tidur lagi gitu, kayak seger gitu. Saya bilang, terus kayak ada yang ngingetin gitu di hati gitu. Tuh, kamu katanya kalau bisa mau ke gereja gitu. Kayak teringat gitu omongan saya seperti itu. Terus saya akhirnya iya ya gitu, saya udah nggak ngantuk lagi, kenapa enggak ya? Saya mandi gitu, coba mau pergi ke gereja. Padahal saya nggak tahu nih ke gereja ini alamatnya mana gitu kan, masih udah 12 tahun saya nggak ke sana gitu. Akhirnya saya bersiap-siap kan pergi gitu. Akhirnya saya buka handphone saya 2 dulu tempo hari. Saya buka GPS tuh somehow handphone saya tuh kayak macet gitu, kayak nggak bisa kebuka. Akhirnya saya pakai handphone satunya lagi, cari gitu. Nggak bisa juga, jadi kayak nggak ada jalan gitu, kayak terhambat gitu. Gimana ya gitu, mau pergi. Terus kayak ada kata-kata, wah telat nih gitu. Kan kayaknya pasan servisnya jam 11 deh. Wah telat nih, terus kayak ada, ya I know now to say this gitu. Sekarang saya tahu apa itu. Iblis coba berkata-kata sama saya, telat lo ntar. Terus ketakutan saya tuh dulu kalau ditanya pekerjaannya apa gitu, what do you do gitu, kayaknya rasa malu gitu kerja malam gitu di nightclub gitu. Saya malu ketemu orang, sebenarnya saya mau ke gereja tuh mau ketemu Henry gitu. Itu sih yang tujuan saya dan benar-benar kerinduan saya gitu untuk berterima kasih sama Henry. Dan memang rindu juga gitu kan, cuman kadang ketakutannya tuh ketemu orang baru gitu. Saya agak nggak comfortable gitu. Nah, itu ganggu pikiran saya. Saya tetap pergi gitu kan, tetap pergi. Nyetir gitu, tetap pergi. Terus di jalan juga diganggu lagi. Perjalanan sana saya kira-kira aja, kayaknya deket ini gitu. Dan saya nggak pernah nyetir dari tempat tinggal saya itu ke gereja ini kan. Jadi nggak pernah, sekalipun nggak pernah gitu. Terus akhirnya saya tetap nyetir gitu. Terus kayak udah gangguin lagi, nih mendingan ke mall, telat lo, malu gitu. Udah baru-baru juga datang gitu. Orang baru telat, kan malu gitu. Banyak sekali gitu godaannya gitu. Udah ke mall aja mendingan gitu. Somehow tuh kayak diganggu gitu sepanjang perjalanan. Saya sampai bilang gini, saya tahu cuma bilang gini, kayak ada kekuatan dalam hati saya bilang gini, Tuhan, Engkau tahu gitu isi hatiku.
kau tahu niatku gitu. Yang penting niatku, apapun yang terjadi, saya datang atau gimana, saya tetap datang, tetap nyetir. Tahu-tahu saya nggak ingat gimana ceritanya, tahu-tahu saya di depan gereja, parkir depan gereja, saya ketemu juga nih. Depan gereja, pas di depan gereja itu, yang saya lihat itu Henry di situ berdiri. Di situ saya langsung Henry seperti, hai Evi, apa kabar? Kayak nyantai aja gitu, kayak nggak ketemu seminggu gitu. Kayak, apa kabar? Terus saya juga, baik Henry, apa kabar? Lalu saya langsung nangis karena saya ingatnya langsung flashbacknya so fast gitu. Gimana saya bisa sampai ke gereja gitu? Saya nggak pernah nyetir ke situ. Terus dengan GPS, nggak pakai GPS, nggak pakai apa-apa. Terus yang paling mengejutkan itu yang Henry di depan pintu, benar-benar kayak nyambut saya itu, saya percaya itu benar-benar kuasa Tuhan yang ajaib gitu. Tidak ada tangan, maksudnya tidak ada tangan manusia, ini bukan tangan pekerjaan manusia gitu, karena itu ajaib buat saya. Wah, saya nangis di depan gereja tuh, saya nangis, nggak berhenti nangis sampai saya tuh tersentuh sekali dan gitu, merasa keajaiban Tuhan tuh benar-benar benar-benar ajaib, oh my God gitu. Nah setelah itu itu 5 tahun lalu yang terjadinya. Nah setelah itu saya mulai aktif gereja dan nyanyi sampai belajar jadi WL. Itulah saya percaya tidak ada yang akan ngehalangin kalau emang Tuhan, udah rencana Tuhan, saya percaya itu akan terjadi gitu. Walaupun banyak ketidakpercayaan saya gitu untuk kembali, saya percaya Tuhan panggil saya lagi kembali ke gereja. Itu sih kesaksian saya. Dan Tuhan baik sampai hari ini, masih banyak menolong dan kesetiaannya selalu menyertai saya, dan saya percaya menyertai saudara-saudari semua. Juga Pastor Tony, thank you sekali untuk Evi dari Atlanta ya, luar biasa sekali Tuhan bekerja dalam kehidupannya Evi, dan thank you for sharing pengalamannya. Kita semuanya sangat diberkati, diingatkan gitu akan banyak hal ya. Banyak di antara kita yang dari lahir udah Kristen, mungkin nenek moyang kita atas lagi udah Kristen semua mungkin, tapi kita juga kadang-kadang butuh kertas itu diterima dalam hati kita lagi, diingatkan kembali, for God so loved the world. Hari ini saya nggak akan berkhotbah, soalnya saya nggak bisa khotbah. Pastor Tony itu yang jago ya. Saya akan membagikan share renungan apa yang saya terima dalam kehidupan saya. Dan saya nggak even tahu apakah saya udah pernah bicara mengenai topik ini. Saya merasa beberapa waktu terakhir ini saya selalu bicara mengenai topik ini. Saya nggak tahu apakah saudara pernah ada yang dengar, saya pernah ngomong soal ini, tapi ini yang saya merasa Tuhan ingin saya share dengan saudara semuanya. Kalau saya boleh share screen. Oke. Oke, bisa lihat ya semua. Saya pakai ini aja atau di slideshow kali ya. Oke, di slideshow ya. Tuhan memberikan topik ini untuk saya, itu panggilan untuk beristirahat. Panggilan untuk beristirahat. Mungkin banyak orang di sekeliling kita atau bahkan kita sendiri gitu, banyak yang merasa lelah. Ini kelihatannya topik yang agak-agak, maksudnya sering dengar saya, merasa lelah, jenuh, burnout, stuck, kehilangan visi. Are you too busy? Ya, kita kadang merasa too busy. Saudara, di dunia ini kita manusia ini mengalami banyak sekali hal ya. Kita hidup di dunia yang bergerak dengan cepat. Kita hidup di dunia yang di mana informasi itu begitu mudah kita terima. Dulu tahun 70-an cuma ada radio dan TV, jadi kita sangat terbatas informasi yang kita terima. Tapi sekarang ada internet. Ada satu fakta yang fun fact gitu ya mengenai internet ya, saudara. Baru-baru ini diperkirakan 5,1 miliar
penduduk dunia menyaksikan pada saat yang bersamaan pemakaman Ratu Elizabeth. 5,1 miliar penduduk dunia pada saat yang bersamaan menyaksikan pemakaman Ratu Elizabeth, itu kira-kira 63,2% penduduk dunia. Informasi itu begitu cepatnya ya, begitu luar biasa perkembangan internet itu. Dan mungkin juga dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, kita dibombardir dengan berbagai macam informasi ini. Kita dibombardir dengan berbagai macam tuntutan, berbagai macam jeritan dari dunia ini, begitu berbagai macam panggilan, tantangan, begitu undangan apapun dari dunia ini. Bahkan ada suatu istilah yang baru-baru ini keluar, namanya FOMO, FOMO, di mana orang-orang ada yang banyak merasa fear of missing out. Jangan sampai ketinggalan berita, takut ketinggalan berita ya saudara ya, fear of missing out. Orang-orang yang ingin selalu up to date ya saudara ya, Twitternya update, Instagram update, Facebook update. Kita pengen tahu apa yang terjadi. Terkadang segala internet itu banyak sekali gunanya buat kita, tapi juga kadang-kadang banyak sekali yang saya percaya banyak sekali itu merampok waktu kita dan membuat badan kita mungkin ada istirahat, tapi pikiran kita terus berputar. Pada saat kita harusnya tidur, mungkin badannya sudah di atas tempat tidur, tapi pikirannya masih di luar sana, pikirannya masih di sana, di sini, di situ, masih berputar, pikirannya belum mau istirahat, dan susah sekali untuk dibawa sinkron dengan badan yang sudah lelah ini. Kalau saya bilang begini, saudara, bukan berarti saya tidak bersalah ya, saudara ya. Kadang-kadang saya pun demikian, kita semua sibuk, saya pun demikian. Saya pun sibuk kadang-kadang. Dunia ini seolah-olah hal-hal yang di luar sana itu berlomba untuk merenggut perhatian kita, untuk meridim waktu kita. Waktu kita kan cuma ada di sini dan saat ini pada detik ini. Itu seperti diperebutkan oleh berbagai macam hal, perhatian kita. Berita sehari-hari, berita politik, bencana alam, bencana lain-lain, perang, penembakan, berita entertainment, artis apa yang baru menikah, siapa yang baru bercerai, siapa yang baru punya anak, siapa yang baru selingkuh. Saudara, tarik nafas sebentar. Kita tarik nafas sebentar. Seolah-olah tidak diberi kesempatan untuk kita bahkan mengambil nafas dan benar-benar menikmati detik ini saja. Seolah demikian. Mari kita tenangkan hati kita. Saya ajak kita semua untuk bersatu. Mari kita berdoa dan kita undang Tuhan untuk bicara pada kita hari ini. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan dan detik ini Tuhan, kami mau memberikan waktu kami mau memberikan perhatian kami Tuhan, memberikan telinga kami, mata kami, hati kami, kehidupan kami, untuk Engkau sendiri ya Tuhan yang berbicara pada kami. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang menurunkan Tuhan semua kegelisahan di hati kami ini ya Tuhan. Kami mau tenang, duduk diam di bawah kaki-Mu. Dan kami mau mendengar, dan kami mau menikmati Engkau Tuhan. Hanya mempersilahkan Engkau sendiri ya Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kami saat ini. Kami persilahkan Roh Kudus untuk Engkau sendiri yang menjamah setiap yang hadir di midweek service ini ya Tuhan. Kami percaya kami ada di sini adalah karena Engkau punya acara dalam hidup kami, Kau punya rencana yang baik dalam hidup kami. Silahkan Tuhan, Kau sendiri yang berbicara, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke. Saudara, berbagai cara Tuhan itu menyatakan diri pada manusia. Salah satu bagian yang menarik di Alkitab itu saya temukan di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 14. Di situ adalah latar belakang sedikit cerita dari Nabi Elia, cerita Nabi Elia tentang seorang nabi yang bernama Elia.
Nabi Elia ini kebanyakan itu kalau orang-orang yang lulusan Sunday School ya, itu rata-rata tahu. Tapi banyak dari kita di sini juga yang dari kepercayaan lain. Jadi boleh ya saya kasih latar belakang sedikit. Mungkin tidak grow up di sekolah minggu, which is okay, which is great. Karena revelation dari Tuhan itu selalu baru setiap hari. Jadi Nabi Elia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Pada satu saat dalam hidupnya, dia itu dipakai Tuhan untuk membunuh nabi-nabi Baal, yaitu berhala lah ya, gitu ya. Kita gampangin aja. Paling gampang adalah seperti kita ngobrol sama anak-anak di Sunday School. Jadi ada Nabi Elia adalah nabi Tuhan dan membunuh para penyembah berhala. Yang dibunuh ini ada 450. Jadi raja pada saat itu yang suka nih dengan berhala ini, dengan para nabi Baal ini, itu nggak senang sama Elia, dan istrinya juga lebih jahat lagi dari raja yang pada waktu itu, ingin membunuh Elia, sehingga Elia lari. Elia lari, kemudian somehow dalam pelariannya itu dia masuk ke dalam suatu gua, dan dia tidur di situ. Elia sangat ketakutan, seorang nabi yang sangat berani yang membunuh 450 nabi Baal itu, sekarang dia ketakutan. Bahkan dia bilang, Tuhan, cabut saja nyawaku. He was suicidal. Dia mau mengakhiri aja hidupnya. Tetapi pada saat Elia ada di gua itu, Tuhan itu mengirim malaikatnya. Elia dibangunin. Elia, bangun-bangun. Kasih makan, saudara. Jadi malaikat Tuhan itu berministri atau melayani Elia dengan demikian rupa. Jadi kalau saudara pada saat di suatu titik dalam kehidupanmu kita merasa sangat lelah, sangat ketakutan, kita merasa seperti maunya berhenti aja dari hidup, maunya tinggal di gua aja, atau bahkan nggak ada tinggal di mana-mana sama sekali, mau berhenti dari kehidupan seperti Elia. Tuhan ada selalu di situ, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia. Dia tidak menganggap apa yang dirasakan oleh Elia itu sebagai sesuatu yang remeh, atau kok Elia kayak gitu sih, bukannya kamu barusan bunuhin semua nabi-nabi itu, sekarang mana kamu? Tuhan, dia hanya melayani Elia, dan dia hanya menyediakan waktunya untuk Elia untuk merestore dia. Dan di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 14, di situ judulnya adalah Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Kemudian sesudah Tuhan memberikan Elia istirahat ini, waktu dia untuk beristirahat, Tuhan menyatakan diri di Gunung Horeb. Di situ secara umum ya, di situ mulai dari ayat 19, firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Nah, ini di sini ya saudara ya. Maka Tuhan lalu, pertama, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Sudah itu, dan sudah angin itu, datanglah gempa. Jadi itu segala macam hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa, yang harusnya Tuhan tuh ada. Kan kita mikirnya kan kalau ada angin, sampai membelah batu-batu kayak gitu. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Kemudian ada gempa. Gempa kan juga sesuatu yang merusak, yang kayaknya wow, dahsyat. Tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi, dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar. Elia tahu, God is there. Dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya. Jadi Tuhan tanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Disitulah Elia kemudian curhat, Tuhan, aku udah bekerja segiat-giatnya. Ini ciri khas orang capek, saudara. Dia komplain kepada Tuhan, aku udah capek Tuhan. Dengan kata lain ya, kalau saudara misalnya mau lihat, aku bekerja segiat-giatnya.
bagi Tuhan Allah semesta alam. Orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, membunuh nabimu. Hanya aku sendiri yang masih hidup. Sekarang mereka mau cabut nyawaku. Saudara, ini kalau saudara bisa summarize, mungkin sebenarnya Elia cuma satu kata-katanya. Tuhan, aku capek, Tuhan. Tuhan, aku capek, aku lelah. Dan apa yang memulai itu? Bukan ketika dia lihat angin, bukan ketika dia lihat gempa, bukan ketika api itu, tapi angin sepoi-sepoi basah. Dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris, ada yang mengatakan Tuhan itu come in gentle whisper. Ada terjemahan gentle whisper. Dan ada satu terjemahan lain yang mengatakan itu angin sepoi-sepoi basah itu adalah a still small voice. Sorry. Still small voice atau angin sepoi-sepoi basah atau gentle whisper, bisikan yang lembut. Suatu bisikan yang lembut, suatu suara yang halus, still small voice. Saudara, kalau hari ini Tuhan bicara pada kita dengan cara tersebut, kira-kira apakah kita bisa mendengarnya? Atau ketika Tuhan itu berbisik dengan lembut, dia berbisik dengan suara halus, kira-kira apakah kita bisa mendengarnya? Ataukah kita ini dikelilingi dengan suatu kehidupan yang sangat berisik, very noisy, live, yang ribut di luar sehingga kita tidak bisa mendengarkan suara bisikan lembut tersebut. Hari ini saya diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan terkadang mau bicara pada kita dengan suara yang lembut, sehingga kita perlu dari kita untuk menyediakan diri, untuk menenangkan diri, dan membiarkan Tuhan untuk bicara. Tuhan tidak selalu bicara di keramaian atau di kejadian yang hebat-hebat atau di KKR yang ribuan orang yang begitu hebat dan dahsyat. Kadang-kadang seperti kepada Nabi Elia, Tuhan mau bicara melalui gentle whisper. Dan mungkin hari ini Tuhan akan bicara pada saudara, mari kita buka hati kita. Satu hal yang Tuhan ingatkan adalah Tuhan tuh tidak anti orang kerja ya saudara. Tuhan tidak anti orang kerja. Jadi walaupun topiknya hari ini panggilan untuk beristirahat, itu tidak berarti Tuhan, kalau saudara bekerja itu Tuhan anti. Bahkan Tuhan dalam keluaran itu kan di dalam waktu dia memberikan Ten Commandments itu kan dia mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Tapi dia bilang di situ, Tuhan bilang 6 hari lamanya engkau bekerja, pada hari ke-7 itu kuduskanlah gitu ya. Kira-kira begitulah. Tuhan tidak anti kerja. Satu yang Tuhan ingatkan adalah di Mazmur 127 ayat 1 dan 2 itu sering kita juga dengar ya, atau kalaupun misalnya kita nggak terlalu sering dengar, that's okay, hari ini kita diingatkan. Tuhan mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Ini berlaku untuk yang kerja pagi. Jadi Evi dibalik ya. Sia-sialah kamu kerja malam-malam dan tidur pagi hari ya saudara ya. Kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Nah ini, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Atau Tuhan memberikan tidur kepada orang-orang yang dicintainya. God gives rest to his loved ones. Di sini kayaknya tuh seolah-olah ya kalau kita baca ayat-ayat ini, seolah-olah kayaknya kalau gitu ya mulai besok sia-sia semuanya kalau saya bangun pagi-pagi kerja. Jadi kalau misalnya ada Pak Peter misalnya istrinya, kenapa hari ini kamu nggak kerja? Itu kemarin Bu Ami bilang sia-sia. Kata Tuhan nggak usah gitu ya. Ya, jangan kayak gitu ya Pak Peter ya, tolong ya. Nanti saya dimarahin sama Ibu.
Bu Ami ngomong apa ya sama suami saya gitu ya. Jadi tapi di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan lain itu di ayat kedua dikatakan, it is useless for you to work so hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat. Saudara, apakah saudara bekerja atau saudara anxiously working? Banyak orang yang bekerja dengan anxious, banyak orang yang bersusah payah. Bersusah payah itu ada di terjemahan di dalam bahasa Inggris, anxiously working. It's okay to work. 6 hari lamanya engkau harus bekerja, but it's not okay to anxiously working. Bekerja dengan gelisah, bekerja dengan rasa takut, bekerja dengan cemas. Ada contoh lain lagi, yaitu Maria dan Marta. Cerita Maria dan Marta itu adalah ketika Yesus dan murid-muridnya tiba dalam perjalanan, mampir ke rumahnya Marta dan Maria. Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Dia masak, saudara ya. Dia jago masak, seperti orang-orang di New York, jago masak semua. Marta sibuk sekali melayani, tapi terus dia bilang sama Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Yesus bukan bilang kepada Marta, Marta, berhenti bekerja, kesini duduk di sini. Yesus sama sekali tidak menegur Marta untuk dia tidak mengkritik Marta untuk memasak dan bekerja. Tapi Tuhan mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta was anxiously working. Dia sibuk dan cemas dan menyusahkan diri dengan banyak perkara dan khawatir. Itu bukan rencana Tuhan bagi hidup kita. Rencana Tuhan bagi hidup kita adalah bekerja dengan sukacita, berproduksi. Rencana Tuhan bagi hidup kita bukanlah sekedar, kita bukan hanya sekedar dipanggil untuk menjadi sibuk, tapi panggilan kita adalah untuk berbuah. Dan hari ini yang Tuhan ingatkan adalah Tuhan tidak anti kerja. Tuhan sangat suka dengan orang bekerja. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, melakukan pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Tapi ingat, are you anxiously working? Are you worried and upset about many things? Hanya satu yang penting. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Hanya satu yang penting. Not all those things that you are anxiously working for. Yang Tuhan inginkan bukan hanya sekedar kita, kalau kita hari ini tema kita adalah beristirahat, yang Tuhan inginkan bukan sekedar kita take a day off, terus nggak kerja gitu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya, I will give you rest. Aku akan memberikan istirahat kepadamu. Jadi yang Tuhan inginkan adalah bukan sekedar, oke, ambil day off. Tapi yang Tuhan inginkan adalah plug in to God. Marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan istirahat, kelegaan. Kenapa Tuhan bisa memberikan rest? Karena dia adalah sumber istirahat. Dia adalah sumber kelegaan. Kenapa kita datang kepada Tuhan? Karena dialah sumber. From Him comes rest. Dan only in Him we get rest. Tuhan mengatakan, come to me, I will give you rest. Dalam bahasa Indonesianya, bukan hanya istirahat, tetapi kelegaan. Di dalam Tuhan kita mendapatkan kelegaan, mendapatkan ketenangan. Dialah sumber, padaku ada istirahat, ada kelegaan. Dan Tuhan mengatakan, datang kepadaku dan ambil ini.
Mazmur 23. Ya, selalu Tuhan ingatkan ya, Mazmur 23 ini dalam bahasa Inggris, tapi kalau saudara lebih comfortable dengan bahasa Indonesia, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbingku ke air yang tenang, dan ia menyegarkan. Bahasa Inggrisnya, He restores my soul, He refreshes my soul. Restore itu juga terjemahan bahasa Indonesia yang lain yang saya pikir adalah memulihkan jiwaku. Dia memulihkan. Dia ingin mengembalikan yang telah diambil oleh dunia ini ketika kita berkiprah di dunia ini. Tapi Tuhan mau merestore, memulihkan jiwa kita. Bukankah gambaran ini adalah gambaran yang sangat indah di mana kita terbaring di padang yang berumput hijau. Bayangin aja padang yang berumput hijau ya saudara ya. Kemudian air yang tenang. Dan di situ kita bisa menyerap segala yang telah disediakan oleh Tuhan. Terkadang kita lupa saudara bahwa ada tempat di mana kita bisa berbaring, di mana kita bisa menikmati air yang sejuk itu, di mana kita bisa dipulihkan, disegarkan kembali. Ada tempat tersebut, ada waktu tersebut. Karena kesibukan dunia ini memang tidak berhenti ya saudara ya. Kalau kita nggak biarkan berhenti, akan tidak pernah berhenti. Dan membuat kita lupa bahwa ada tempat tersebut, ada. Dan hari ini Tuhan mengundang kita dan mengingatkan kita akan tempat ini. The green pastures, the still waters, sudah disediakan dan Dia akan memulihkan kita. Di mana kita mendapatkan bimbingan Tuhan, di mana kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, satu hal yang menjadi kunci bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang tenang dan istirahat tersebut adalah satu, yaitu rasa cukup, merasa cukup, merasa cukup. Di dunia ini memang kita dibombardir berbagai macam tawaran. Kalau saudara jalan di highway, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, itu isinya tuh billboards kan saudara. Itu kalau kita jalan, misalnya saya jalan dari Harrisburg nyetir sampai Philadelphia, itu billboard itu kalau saya lihatin semua udah jadi satu buku segini tebelnya kali isinya. Tawaran, undangan. Terkadang saya juga, saya merasa cukup nih ya, sampai kita lihat katalog JCPenney. Begitu kita lihat katalog itu langsung, gue perlu ini nih, gue perlu ini nih. Wah ini boleh nih, kita langsung hilang semua rasa cukupnya ya saudara. Tapi Tuhan mengingatkan hari ini, rasa cukup itu adalah kunci bagi saya, kunci untuk hidup dalam ketenangan. Kadang-kadang kita di dunia ini selalu diundang, kalau kamu punya ini, kamu akan lebih bahagia. Kalau kamu punya mobil yang lebih cepat ini, kalau mobil yang lebih cepat ini, kamu akan lebih bahagia. Kalau kamu punya handphone yang modelnya lebih terbaru, kamu akan lebih bahagia. Terkadang dunia itu selalu maunya begitu, seolah kita nggak akan bahagia kalau kita nggak memiliki yang model terbaru atau games yang terbaru. Sekarang juga banyak, walaupun adults juga suka tuh dengan gaming. Kalau dengan gaming itu ya, itu bisa kalau nggak terbaru, nggak dapat yang terbaru. Sekarang apa sih? Nggak tahu, ada Xbox, ada PS4, PS5, nggak tahu lagi ya saudara ya. Tapi hari ini kita diingatkan, Amsal 23 ayat 4 mengatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu itu. Nggak bisa lebih gamblang lagi dari itu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Tuhan bilang, tinggalkan niatmu itu. Langsung gitu ya saudara, langsung gamblang saudara. Don't wear yourself out trying to get rich. Terus tuh dalam bahasa Inggris dikatakan, be wise enough to know when to quit. Mesti tahu kapan mesti berhenti. You need to know when to quit. You need to know when to stop. Kalau engkau mengamati ya saudara, apa yang kita
cari itu, yaitu kekayaan atau semua undangan dunia itu, ayat kelima mengatakan, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Yang kita kejar itu tahu-tahu terbang. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita untuk tinggalkan niatmu itu. Salah satu exercise yang bisa kita lakukan atau latihan yang bisa kita lakukan adalah kita bisa list down atau kita bisa daftar tuh hal-hal apa aja saat ini yang membuat kita bersyukur. Saudara, banyak dari kita yang pasti mulai ada rumah, ada mobil, ya saudara. Biasanya kita mulai dengan apa yang kita punya, tapi juga kita diingatkan bahwa kesehatan, kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk bergerak, duduk, berjalan, orang-orang di sekeliling kita yang mendukung hidup kita. Hal-hal tersebut juga adalah sesuatu yang bisa kita hargai. Kalau saudara mulai menulis ya, saudara ya, percaya sama saya, tidak akan pernah bisa berhenti. Karena begitu besarnya sebetulnya yang sudah banyak sekali yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang sebagai penutup, saya ingin, ini adalah ayat yang terkenal dari Rasul Paulus mengatakan, saya sudah belajar di dalam keadaan seperti apapun untuk merasa cukup. Ya, ini adalah, jadi untuk merasa cukup itu perlu belajar. Seperti Rasul Paulus perlu belajar. Kita perlu melatih diri kita untuk that's it, that's enough, it's time to stop. Aku meninggalkan niatku ini ya, saudara ya. Dan yang diingatkan satu cerita lagi terakhir adalah suatu cerita di Markus 4 ayat 35, di mana di situ secara summarize aja bahwa Yesus waktu itu bersama dengan murid-muridnya masuk ke sebuah kapal dan somehow mengamuklah tofan sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Kalau ombak sudah air dari luar udah masuk ke dalam perahu itu krisis. Ya saudara ya, itu bagi pelaut dimanapun juga that's not a good sign. Ada air masuk dalam, harusnya airnya stay di luar. Ini masuk, berarti nggak bagus. Dan perahu itu mulai penuh dengan air. Pada ayat 38 ada di mana Yesus? Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Come on, Jesus. Kita lagi panik nih di sini. We have crisis. Tuhan lagi tidur di buritan. Sampai murid-muridnya membangunkan dia. Somehow, ya Tuhan bangun dong, dibangunin, bangun. Kemudian Tuhan menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Teduh sekali, saudara. Kalau saudara, Tuhan bekerja, tidak pernah setengah-setengah. Ya saudara ya, danau itu menjadi teduh sekali, saudara. Yesus tidur. How come? How come? How come you sleep in the middle of crisis? But this is satu hal yang kita minta kepada Tuhan supaya kita juga diberi seperti Yesus ini ya saudara ya. Yesus bisa tidur di tengah keadaan krisis seperti luar biasa itu. Yesus yang 100% manusia tentu dia merasa lelah. Tapi juga dia 100% Tuhan. Dia tahu bahwa dia safe. Dia tahu bahwa dia aman. Dia tahu bahwa dia ada di dalam kontrol Tuhan. Saudaraku, kita tahu kita hidup di dunia ini from crisis to crisis sometimes ya saudara ya. Satu hal demi yang lain. There's always something. Kalau di tempat kerja ya, saya kerja dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga kadang-kadang memang dari crisis to crisis. Jadi there's always something. Mereka selalu ngomongnya gitu tuh. There's always something. Mungkin dalam kehidupan kita juga demikian. Namun Yesus, karena mengapa dia bisa begitu tenang? Karena dia adalah Raja Damai. Dia tuh kedamaian itu ada di dalam dia, sehingga dia bisa menyuruh keadaan di luar untuk juga tenang. Karena dia di dalam tenang, dia punya ketenangan yang ada di dalam. Dia bisa menyuruh di luar untuk tenang. Saya percaya hari ini kita juga diingatkan dan kita juga di-empower oleh firman Tuhan untuk juga boleh hidup mengalami
hidup yang seperti itu, hidup yang tenang, hidup yang damai, hidup yang rest. Walaupun kita tetap bekerja, tapi kita tidak anxiously working. Kita bekerja dalam rest. Dalam Ibrani 13 ayat 5, apakah saya tulis? Oke, ini adalah bahasa Inggrisnya ini. Dari Amplified Bible ya, saudara, Amplified Bible. Saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Ini terjemahan bebas, saudara, terjemahan bebas saya. Cukupkanlah dirimu dengan keadaanmu dan apa yang kau miliki saat ini. Be satisfied with your present circumstances and with what you have. Jadi cukupkanlah dirimu dengan keadaanmu saat ini, dengan apa yang kau miliki saat ini. Karena Dia, Tuhan sendiri, sudah mengatakan, Aku dalam keadaan apapun tidak akan mengecewakan engkau, atau meninggalkan engkau, atau menyerahkan engkau, atau membiarkan engkau tanpa ada support, tanpa mendukung engkau. Saudaraku, saya nggak tahu kenapa dikatakan 3 kali, saudara. Ini Amplified Bible ya, saudara. I will not, I will not, I will not, I will not. Tuhan tip sampai 3 kali. Jadi saudara ingat 3 kali dia bilang, aku tidak akan. Saudara, kalau kita ngomong 3 kali artinya very serious. Tuhan sangat serius. Mengatakan, I will not in any degree. Dalam keadaan apapun meninggalkan engkau tidak berdaya. Atau membiarkan engkau. Atau melonggarkan atau relax my hold on you. Atau melonggarkan peganganku pada engkau. Bagi saya nih ayat yang dari Amplified Bible ini sangat powerful mengenai kehidupan saya sendiri. Sesungguhnya tidak akan, assuredly not. Setelah dia berkata 3 kali, I will not, assuredly not. Sesungguhnya, pastinya, pasti tidak akan aku meninggalkan engkau. Biarlah firman Tuhan hari ini panggilan kita untuk beristirahat. Bukan hanya beristirahat secara fisik, tapi beristirahat dan menyerahkan kehidupan kita dan mempercayakan kehidupan kita dan menenangkan hati kita di dalam Tuhan. Saya harap panggilan Tuhan hari ini bisa kita terima dalam hidup kita dan bisa kita rasakan, bisa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita boleh menikmati istirahat dan kelegaan dari Tuhan hari ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Thank you. God bless you.